Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya kali ini. Judul kita hari ini, bagaimana Open Mainnet Pi Network akan membentuk kembali bursa kripto dan pasar. Nah teman-teman, jadi inilah judul kita pada kali ini yang akan kita bahas. Yang pasti judul ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan, jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. Analisis prediktif bagaimana Open Mainnet Pi Network akan membentuk kembali bursa kripto dan pasar. Daftar bursa Pi bukan untuk perdagangan, tetapi untuk pertukaran mata uang. Tidak perlu terburu-buru mentransfer Pi ke dompet bursa. Suasana pendaftaran akan benar-benar berbeda dari mata uang kripto tradisional. Open Mainnet Pi Network akan diluncurkan pada tanggal 20 Februari pukul 8 UTC. Banyak bursa kripto yang secara agresif mempromosikan pendaftaran Pi. Percaya bahwa semuanya akan lulus proses verifikasi KYB dan terintegrasi dengan Pi Network. Namun beberapa bursa akan menghadapi kekecewaan besar segera setelah Open Mainnet diluncurkan. Alasannya sederhana. Pi bukan sekedar mata uang kripto lain untuk perdagangan spekulatif. Ini adalah mata uang digital yang dirancang untuk penggunaan di dunia nyata. Dengan peluncuran Open Mainnet, landscape pertukaran kripto dan pasar kripto yang lebih luas akan mengalami perubahan paradigma, menandakan transformasi besar dalam tatanan keuangan. 1. Perubahan langsung setelah jaringan utama terbuka Pi Network. Raksasa teknologi global mungkin mengumumkan Pi sebagai metode pembayaran. Beberapa perusahaan multinasional dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengadopsi Pi sebagai metode pembayaran berdasarkan nilai konsensusnya sebesar $314.159 per koin Pi. Perusahaan potensial meliputi lebih dari 1 juta pelopor pedagang di komunitas jaringan Pi di seluruh dunia, 240 lebih negara dan wilayah. Ada Amazon, Google, Apple, Microsoft, Tesla, Twitter, eBay, Alibaba, banyak perusahaan lainnya. Jika perusahaan-perusahaan ini secara resmi mengumumkan Pi sebagai mata uang pembayaran yang diakui, maka pengguna tidak perlu lagi membeli atau menjual Pi di bursa. Sebaliknya, mereka akan dapat menggunakannya secara langsung untuk pembelian, layanan, dan transaksi. Akibatnya, bursa yang mengharapkan volume perdagangan Pi besar mungkin akan terkejut. 3 juta Pi yang dipindahkan ke bursa akan kembali ke dompet pribadi menjelang Open Mainnet. Sekitar 3 juta Pi telah dipindahkan ke bursa. Namun jika kegunaan Pi di dunia nyata dikonfirmasi saat peluncuran, sebagian besar Pi ini akan ditarik kembali ke dompet pribadi. Hal ini akan menyebabkan kekurangan pasokan yang ekstrim di bursa. Dengan lebih sedikit Pi yang tersedia di pasar, nilai konsensus di CV sebesar $314.159 kemungkinan besar akan dipertahankan. Akibatnya, bursa mungkin tidak melihat volume perdagangan tinggi yang mereka antisipasi, dan pemegang Pi akan memiliki sedikit insentif untuk menjual Pi mereka. Bursa yang gagal terintegrasi dengan jaringan Pi akan tertinggal. Banyak bursa berasumsi bahwa lolos verifikasi KYB akan memungkinkan mereka untuk mendaftarkan Pi. Namun, tim inti Pi tidak mungkin berkolaborasi dengan setiap bursa.
Hal ini karena P-Network bukan sekedar mata uang kripto lainnya. Ini adalah proyek yang dapat terintegrasi dengan lembaga keuangan global dan sistem ekonomi utama. Bursa yang gagal terintegrasi dengan Pi pada akhirnya akan kehilangan relevansi dan kredibilitas. Investor kripto mungkin mulai bermigrasi ke platform yang mendukung aplikasi dunia nyata Pi. Integrasi P-Network dengan lembaga keuangan dapat semakin mengurangi peran bursa tradisional dalam perdagangan aset digital. Akibatnya, integrasi bursa dengan P-Network dapat menentukan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang dalam industri kripto yang terus berkembang. Dapatkah mata uang kripto yang ada bersaing untuk mendapatkan investasi pelopor Pi? Pelopor Pi bukan sekedar investor kripto biasa, mereka adalah peserta dalam paradigma keuangan baru. Pertanyaan kuncinya sekarang adalah, apakah mata uang kripto yang ada masih dapat menarik investasi dari pelopor Pi? Jika tidak, pasar kripto dapat mengalami kehancuran besar. Konsekuensi potensial untuk mata uang kripto tradisional, arus keluar modal dari pasar kripto tradisional dapat meningkat. Mata uang kripto dengan aplikasi dunia nyata yang terbatas dapat dengan cepat kehilangan nilainya. Jika mata uang kripto yang ada gagal beradaptasi dengan ekosistem Pi, mata uang tersebut dapat menghadapi devaluasi jangka panjang. Singkatnya, kedatangan jaringan Pi dapat menimbulkan krisis eksistensial bagi banyak mata uang kripto tradisional. Kesimpulan, jaringan Pi akan membentuk kembali masa depan bursa kripto dan aset digital. Beberapa bursa akan kecewa saat open mainnet mulai aktif, menyadari bahwa perdagangan Pi skala besar tidak akan terjadi seperti yang diharapkan. Jika perusahaan besar mengadopsi Pi untuk pembayaran, perannya sebagai mata uang dunia nyata akan membayangi perdagangan spekulatif. Jika mata uang kripto yang ada gagal menarik pelopor Pi, banyak yang akan menghadapi devaluasi yang signifikan. Pada akhirnya, nasib bursa kripto dan mata uang kripto tradisional akan bergantung pada bagaimana mereka menanggapi ekosistem keuangan baru P-Network. P-Network bukan sekedar mata uang kripto baru. Ini adalah kekuatan yang dapat mengganggu seluruh struktur pasar kripto. Setelah open mainnet, kita akan menyaksikan transformasi paling signifikan dalam industri keuangan dan blockchain. Bursa kripto dan investor harus membuat keputusan dengan bijak. Bursa yang dengan cepat mengintegrasikan P-Network akan berkembang pesat dalam tatanan keuangan baru ini. Bursa yang gagal beradaptasi akan berjuang untuk tetap relevan. Ini bukanlah akhir dari pasar kripto tradisional. Ini adalah awal dari era keuangan baru. Saatnya untuk memilih sekarang. Oke, jadi inilah informasi kita kali ini ya. Jadi semoga ini bermanfaat, bisa menambah semangat, motivasi, imun teman-teman semua. Karena mau tak mau semua bursa ataupun semua pasar harus terintegrasi dengan P-Network ya, agar mereka juga lancar urusannya ke depannya teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita seluas-luasnya tentang P-Network. Oke, kita bertemu lagi besok dengan informasi terbaru terupdate tentang P-Network. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.